Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Titik Pustasari dengan NIM akhir 066 dari kelas Akuntansi Syariah 3B akan membawakan materi tentang teori konsumsi Islam yang terdiri dari fungsi utility, barang halal dan haram dalam bentuk kurva indifferent, dan optimal solution. Yang pertama yaitu dasar hukum konsumsi. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya bersifat relatif, yaitu sebatas hak pakai saja. Konsep perilaku konsumsi ekonomi Islam tidak boleh boros dan mengonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan. Tujuan mengonsumsi dalam Islam yaitu untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan. Selanjutnya yaitu fungsi utility. Yang pertama yaitu completeness atau kelengkapan. Bila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat di antara tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu A lebih disukai daripada B, yang kedua B lebih disukai daripada A, dan yang ketiga A dan B sama-sama menariknya. Selanjutnya yaitu transitivity, yaitu konsumen cenderung lebih menyukai suatu produk jika mereka telah mencoba produk lain dari kategori yang sama. Misal produk A lebih disukai daripada produk B lebih disukai daripada produk C, maka ia akan mengatakan produk A lebih disukai daripada C. Sehingga transitivity merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan konsistensi dalam preferensi seorang konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu continuity atau kesinambungan, di mana konsumen mengatakan A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B. Misalnya, konsumen lebih menyukai mobil merek Honda daripada Suzuki, maka setiap tipe model merek Honda apapun akan jauh lebih disukai daripada tipe model apapun yang mereknya Suzuki. Selanjutnya yaitu kurva indifferent. Kurva ini menggambarkan preferensi konsumen terhadap berbagai kombinasi dua barang atau lebih. Kurva ini menunjukkan semua kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Dalam gambar kurva tersebut, pada titik A, B, dan C memiliki tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya, barang halal haram dalam bentuk peta kurva indifferent. Kesejahteraan konsumen akan meningkat jika mereka mengonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat, halal, dan mengurangi mengonsumsi barang yang buruk atau haram. Dalam kurvanya, untuk barang halal akan semakin menjauh dari titik nol, karena seorang konsumen muslim idealnya akan selalu memilih kombinasi barang yang seluruhnya barang halal, sehingga konsumen akan memaksimalkan tingkat kepuasannya dengan mengonsumsi barang halal dan baik. Untuk barang haram, kurvanya akan mendekati titik nol, karena seorang muslim yang taat akan menghindari konsumsi barang haram sepenuhnya. Selanjutnya yaitu optimal solution. Optimal solution yaitu titik di mana seorang konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan kombinasi barang yang dikonsumsi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Untuk rumusnya yaitu marginal utility A dibagi price A sama dengan marginal utility B dibagi price B. Untuk kurvanya terdiri dari kurva indifferent dan budget line atau garis anggaran. Contoh soal, Siska mempunyai anggaran sebesar 140.000 untuk membeli pulpen dan buku. Pulpen harganya 10.000 per unit dan buku seharga 20.000 per unit. Buatkan kurva optimal solutionnya. Yang pertama kita misalkan ballpoint sebagai A, buku sebagai B, price barang A-nya yaitu 10.000 dan price barang B-nya yaitu 20.000. Baik, selanjutnya kita bikin kombinasi barang untuk Siska.
Lalu kita kalikan jumlah barangnya dengan harga. Kombinasi yang pertama yaitu 3A plus 2B sama dengan 3 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 20.000 yaitu 70.000. Kombinasi yang kedua yaitu 4A plus 5B sama dengan 4 dikali 10.000 ditambah 5 dikali 20.000 yaitu 140.000. Selanjutnya kombinasi yang ketiga yaitu 5A plus 8B sama dengan 5 dikali 10.000 ditambah 8 dikali 20.000 sebesar 210.000. Kemudian kita masukkan dalam kurva. Yang pertama 3A plus 2B yaitu sebagai kurva indiferen 1 sebesar 70.000. Yang kedua yaitu 4A plus 5B sebagai kurva indiferen 2 sebesar 140.000. Dan yang ketiga yaitu 5A plus 8B sebagai kurva indiferen 3 sebesar 210. Sehingga titik optimalisasi konsumsi berada di kurva indiferen 2 karena sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh Siska. Untuk kurva indiferen ke-1, anggarannya belum digunakan secara maksimal. Dan untuk kurva yang ketiga, membutuhkan dana yang lebih jika ingin mengonsumsi barangnya, sehingga kurva indiferen yang ketiga ini melampaui anggaran yang dimiliki oleh Siska. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.